pagi Bu Bidan. Selamat pagi, silakan masuk Bu. Terima kasih. Silakan duduk Bu. Baik Bu. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya Bu? Dengan Ibu Neti Bu Bidan. Baik Bu Neti, perkenalkan saya dan Clara yang bertugas pada hari ini ya. Ya. Bu, jadi tujuan saya ke sini ingin memasang KB. Baru pertama kali ini saya memasang karena saya baru melahirkan 2 minggu yang lalu. Agar anak pertama dan anak kedua jaraknya tidak berdekatan Bu. Saya mau konsul dulu kira-kira yang cocok buat saya apa ya Bu? Baik Bu, saya langsung jelaskan ya KB jarak jauh yang aman digunakan dan nanti Ibu bisa pilih sendiri sesuai dengan kondisi kebutuhan Ibu sendiri ya. Baik Bu. Kontrasepsi yang bisa dipilih itu kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD dan implan. Dua kontrasepsi ini memiliki metode yang mampu mengatur kehamilan dengan cara yang praktis dan efisien. Yang pertama itu IUD merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim. Ini tidak hormon dan tidak akan mengganggu kesuburan ibu. IUD ini sangat efektif untuk jangka panjang atau jika ibu ingin menjaga jarak kehamilan sesuai yang direncanakan. Terlebih IUD pun aman bagi ibu yang menyusui dengan begitu. Ketika ibu sedang menyusui dan ingin menjaga jarak kehamilan, tetap menggunakan kontrasepsi ini ya Bu. Cara kerja IUD ini mengurangi mobilitas sperma sehingga sperma tidak akan mencapai sel telur prematur melalui efek iritasi steril ya Bu. Kemudian atau tembaga yang ada di kontrasepsi tersebut akan melepaskan ion yang mengkonsumsi rahim sudah siap untuk melakukan pembuahan. Efek samping pemasangan KB spiral atau IUD ini biasanya ibu mengalami menstruasi tidak teratur di awal pemasangan ya Bu. Darah menstruasi lebih banyak dibandingkan biasanya ya Bu. Timbul juga kram perut baik saat menstruasi atau tidak. Bisa menimbulkan flek di awal pemasangan juga. Mual dan perut tidak nyaman dan dapat menimbulkan risiko infeksi pada daerah wanita juga. Keuntungan menggunakan IUD ini, kontrasepsi IUD ini terbilang lebih praktis sebab dalam sekali pemasangan dapat mencegah kehamilan dalam waktu yang cukup lama. Penggunaan IUD dapat mencegah kehamilan hingga 10 tahun. Selain itu, IUD bisa dilepas kapan saja. Ketika Anda sudah ingin merencanakan kehamilan lalu aman untuk ibu menyusui. IUD juga tidak memiliki efek samping hormonal dan tidak terikat jadwal minum obat serta kunjungan dokter atau bidan ya Bu. Yang kedua, saya ambil tentang implan juga. Implan itu digunakan dengan dipasang di bawah kulit lengan. Implan ini hanya mengandung hormon progesteron yang tidak mempengaruhi kualitas reproduksi ASI serta mengurangi pendarahan bulat saat menstruasi. Cara kerja implan ini yaitu hormon diserap secara berlahan oleh pembuluh darah, lalu progesteron tersebut mencegah pelepasan sel telur dan mengentalkan lendir rahim. Dengan begitu rahim akan sulit ditembus sperma. Keuntungan menggunakan implan ini, perlindungan jangka panjang hingga 3 tahun ini. Implan dapat dilepas kapan saja termasuk saat muncul efek samping yang tidak diinginkan. Dapat kembali ke masa subur dengan cepat setelah implan dilepas. Selain itu, implan ini mudah dipasang. Ibu tidak perlu rutin harus check up ke dokter atau bidan. Efek samping yang mungkin terjadi yaitu akibat implan, haid menjadi tidak teratur atau tidak haid sama sekali, darah haid menjadi lebih banyak atau lebih sedikit ya Bu, keluar flek atau bersak darah saat sudah tidak haid, ada IUD dan implan. Dua kontrasepsi ini memiliki metode yang bantu Anda mengatur kehamilan dengan cara yang praktis dan efisien. Jadi itu Bu KB jarak jauh yang bisa Ibu gunakan. Kira-kiranya apakah dari sini Ibu bisa memilih atau kurang paham dengan penjelasan saya Bu? Sampai saat ini saya paham Bu, karena pada waktu kehamilan pertama saya sudah dijelaskan, tetapi baru kali ini saya memutuskan memasang KB Bu. Memasang KB memang sangat disarankan Bu setelah melahirkan karena untuk mendukung gerakan penurun angka kelahiran di Indonesia yang relatif tinggi, dan juga KB bermanfaat untuk kesehatan ibu dan anak karena bisa memaksimalkan perawatan ibu dan tumbuh kembang anaknya. Iya Bu, tapi apakah aman jika dipasang sekarang atau harus menunggu masa nifas selesai? Sebenarnya tidak masalah, tapi ya
resikonya kalau mau suntik KB setiap 3 atau 6 bulan sekali harus suntik. Sedangkan jika masang yang spiral atau IUD itu akan merasakan nyeri yang lebih dan bisa juga lepas terbawa darah dipas tanpa sadar, Bu. Kalau yang implan ya aman-aman saja dipasang kapanpun. Semua tergantung Ibu Neti mau cocok yang mana. Setelah saya pikir, saya lebih tertarik implan, Bu Bidan. Baik Bu, saya jelaskan lebih lanjut. KB implan ini tidak bisa digunakan ke semua orang. Apa Ibu Neti punya riwayat penyakit diabetes, gangguan pada hati, osteoporosis, atau tubuh darah yang serius sebelumnya? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Oke, kalau begitu Bu, dan nanti jika ada rasa nyeri bengkak pada awal pemasangan implan itu adalah hal yang wajar ya Bu. Jadi jangan khawatir, dan pemasangan di klinik kami juga aman dan sudah berpengalaman ya Bu. Baik, Bu. Baik Bu, jika sudah memutuskan, Ibu bisa isi data ini dan tanda tangan sebagai tanda persetujuan. Tindakan ini boleh dibaca terlebih dahulu ya Bu. Baik, Bu. Baik Bu, Ibu bisa tunggu di ruang tunggu dulu ya. Nanti saya panggil jika bidannya akan melakukan tindakan sudah siap. Terima kasih ya Bu. Baik, Bu Bidan. Saya keluar dulu ya. Terima kasih atas penjelasan, Bu. Sama-sama Bu.